Ini kisah di mana perjuangan Pangeran Diponegoro dimulai untuk merebut Indonesia dari tangan penjajah Belanda. Pada tanggal 5 Januari 1808, pada waktu penguasaan Dendels, terjadi perseteruan pihak Belanda dan keraton. Saya ingin pembangunan dari Anyer hingga Panarukan harus dilakukan secepatnya. Dan saya tidak mau tahu, akses harus dilakukan untuk melancarkan pembangunan jalan. Kami tidak bisa melakukannya sebelum ada persetujuan dari pihak keraton. Ngapunten, Tuan cari jalur lain saja. No. Bagaimanapun, I mau akses ini segera dibuka. Kamu mengerti? Sistem birokrasi kerajaan kita mulai kacau. Dengan menitahkan tahta ini kepada adikku, hal ini akan membantu sistem birokrasi kerajaan kita. Tapi Tuan, bagaimana bisa? Sri Sultan Hamengkubuwono V usianya masih sangat muda. Menurut aturan, itu tidak boleh, Tuan. Kalau begitu, ubah saja aturannya. Meskipun masih muda, anak itu punya potensi. Tapi Tuan, sudah banyak yang dilanggar. Jangan ditambah lagi. Lalu, siapa yang akan memimpin kerajaan ini? Pada tahun 823, datanglah Residen Belanda. Bagaimana jika kerajaan Tuan saya pimpin untuk menggantikan Tuan sampai adik Tuan bertumbuh dewasa? Bagaimana? Sebenarnya ada dari pihak keraton. Ia keturunan dari Pakualam, yaitu Diponegoro. Tapi masih dipertimbangkan, Tuan. Bagaimana bisa Tuan menolak niat baik saya ini? Saya berjanji akan meningkatkan kesejahteraan rakyat di Yogyakarta, Tuan. Ya sudahlah, kalau memang tawaran Tuan didasarkan oleh niat baik. Monggo, Tuan. Ayo semuanya kumpul. Kita mempunyai pemimpin baru, harapan baru. Masa depan kita akan baik. Ekonomi kita akan meningkat. Inilah pemerintah yang kita harapkan. Ayo kelola desa kita. Kalian menanam apa saja akan dibantu oleh pemerintah. Ayo semuanya kumpul. Itu semua karena bantuan dari pemerintah, kan? Untuk itu, sekarang saatnya kalian membahas jasa pada pemerintah. Kalian harus menyerahkan pajak pada kami. Kami sudah membayar pajak sesuai dengan aturan, Tuan. Tapi masih kurang. Sekarang pajaknya naik 1000%. Tapi Tuan, hanya ini yang kami punya. Ya udah, kalau gitu serahkan aja semua. Kamu ambil, serahkan sini. Jangan, Tuan. Ayo serahkan sini. Jangan. Sini. Jangan, Tuan. Ayo serahkan. Sini. Ayo sini, serahkan.
Belanda yang sudah lama, yaitu membangun jalan dari Anyer ke Panurukan. Cepat, kita pasang dahulu patok jalan raya ini. Tapi Tuan, apakah kita sudah mendapat izin dari Pangeran Diponegoro untuk memasang patok-patok itu? Sudahlah, apa pedulimu akan Pangeran Diponegoro? Cepat perintahkan anak buahmu untuk segera melaksanakan pembangunan jalan itu. Ayo semuanya mencampur untuk membuat jalan. Yang benar. Semuanya harus selesai siang ini juga. Awas kalau tidak. Ampun tuanku, kami tak berdaya. Kami tidak bisa berbuat apa-apa, Pangeran. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Pangeran? Keterlaluan mereka. Sampai kuburan para leluhurku pun mereka patok untuk ambisi mereka membuat jalan itu. Ini tidak bisa kita biarkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pangeran Diponegoro memulai pemberontakannya terhadap Belanda karena menganggap tindakan Belanda yang sangat merugikan rakyat. Belanda ingin berdamai, tapi Pangeran Diponegoro ingin agar Belanda pergi meninggalkan negeri Indonesia. Akhirnya pertemuan tidak mendapat kesepakatan sesuai dengan perjanjian. Pangeran Diponegoro diperbolehkan pulang dengan bebas, tetapi Belanda berkhianat. Mereka memang sudah punya rencana jahat, ingin menipu Pangeran Diponegoro. Mereka langsung menangkap Pangeran Diponegoro dan pengikutnya. Pangeran Diponegoro wafat di Benteng Rotterdam pada tanggal 8 Januari 1855 pada usia 69 tahun. Namun semangat juangnya tidak pernah padam hingga sampai saat ini. Kita sebagai generasi muda harus terus melanjutkan perjuangan Pangeran Diponegoro, membela bangsa dan negara ini.